Firman Tuhan hari ini saya kasih judul, kalau Bapak Ibu perlu judul, dan ini judulnya karena ini akan menggarisbawahi apa yang akan disampaikan. Judulnya itu perhatikanlah bagaimana aku hidup. Perhatikanlah bagaimana saya hidup. Katakan saya, aku, yaitu berarti perhatikan hidupnya saya pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan hari ini judulnya perhatikanlah bagaimana saya hidup, aku hidup gitu. Ya, tapi sebetulnya ini adalah rangkaian dari setiap ibadah minggu pertama. Pastor Arif bilang Tuhan itu menyertai dan dia menyertai dan menyediakan. Jadi penyertaan Tuhan itu selalu diikuti oleh penyediaan Tuhan. Itu minggu pertama. Minggu kedua, minggu lalu apa? Tentang launching tema gereja kita untuk setahun ini temanya apa? Purified, dimurnikan, dibersihkan. Waktu kita masuk dalam proses pemurnian dengan sebuah tujuan apa? Supaya hidup kita semakin lama semakin berbuah. Hidup kita berbuah itu semakin lama sesuai dengan tujuan dan kehendaknya Tuhan. Tema 2 bulan ini bicara tentang purpose and calling, tujuan dan panggilan. Jadi Tuhan mau hidup kita berbuah. Amin. Tuhan mau hidup kita berbuah. Hidup berbuah adalah hidup yang sesuai dengan purpose and callingnya Tuhan dalam hidup kita tergenapi. Ya, jadi kalau dirangkum purpose and calling atau tujuan dan panggilan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus atau hidup yang berbuah, itu bicara yang pertama itu hidup yang memuliakan Tuhan. Tujuan kita diciptakan, tujuan kita dipanggil adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Dimanapun kita berada, kita akan memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, kuliah, apapun perkataan kita, semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, purpose and calling kita adalah hidup bersekutu dengan Tuhan sehingga hidup kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Perubahan kehidupan semakin serupa dengan Yesus. Karakter yang diubahkan semakin serupa dengan Yesus karena apa? Hidup erat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena kamu akan menjadi siapa yang kamu sembah. Kalau kita menyembah Yesus, pasti Yesus semakin hari semakin nampak dalam kehidupan kita. Tujuan atau panggilan Tuhan yang ketiga buat hidup kita adalah hidup sesuai dengan rencananya atau melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Rencana-rencana Tuhan, janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Siapa yang mau bahwa rencana dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita? Dan itu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Jadi hidup berbuah adalah hidup sesuai dengan purpose and panggilannya Tuhan. Dan untuk bisa berbuah atau hidup sesuai dengan tujuan panggilan Tuhan, ada yang namanya tahun lalu kita temanya apa? Connected. Mau berbuah pohon harus terkoneksi. Kenapa bicara tentang bahwa Tuhan itu sumbernya. Kita gak akan pernah bisa berbuah kalau tanpa Tuhan. Jadi betapa kita perlu melekat sama Tuhan, itu sumbernya. Yang kedua tema bulan ini, purified, dimurnikan. Ranting yang berbuah maka akan dibersihkannya, akan dimurnikannya, akan dipotongnya yang gak perlu. Sehingga apa tujuannya? Semakin lagi, semakin banyak berbuah dan berbuahnya tetap. Kehidupannya semakin mulia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu tujuan Tuhan dan Tuhan mau itu semua lewat pemurnian. Buahnya tetap. Saya coba catat nih, pemurnian kehidupan adalah proses yang Tuhan lakukan. Sekali lagi ini Tuhan lakukan dan yang Tuhan izinkan. Jadi ini seizinnya Tuhan, pemurnian itu Tuhan lakukan dan Tuhan izinkan. Terjadi dalam kehidupan kita agar apa? Agar berbuah itu tujuan dan panggilan Tuhan tergenapi dalam setiap pribadi kita. Jadi proses pemurnian ini adalah Tuhan lakukan, inisiatif Tuhan dan Tuhan izinkan juga dalam setiap kehidupan kita terjadi. Dengan tujuan supaya kita berbuah. Pemurnian itu enggak terjadi secara instan. Setuju? Pemurnian itu enggak terjadi secara instan. Daniel
jadi seperti Yesus karena ditumpangin tangan oleh Pastor Joy. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Jadi langsung seperti Yesus, enggak, ada sebuah proses. Ada sebuah proses. Jadi pemurnian itu selalu terjadi melalui proses. Dan proses tersebut, sekali lagi ya, proses tersebut berlangsung dalam satu wadah yang namanya waktu. Katakan waktu. Jadi proses pemurnian itu ada dalam satu wadah yang namanya waktu. Semua manusia hidup dalam waktu. Setuju? Ada yang saat ini hidupnya baru 20 tahun. Siapa yang umur 20 tahun ke bawah? Enggak ada. Oh berarti 20 tahun ke atas semua. Ada yang sudah ikut proses dalam waktu 50 tahun, 70 tahun atau 70 tahun ke atas. Selalu kehidupan manusia tuh ada dalam namanya waktu. Jadi katakan gini, selama kita hidup selalu ada proses. Katakan 1, 2, 3. Selama kita hidup selalu ada proses. Dan coba lihat kiri kanan. Di sebelah kita hidup enggak? Ya kita, kalau di sebelah kita orang yang hidup, berarti selalu akan ada proses dalam kehidupan kita. Proses pemurnian itu terus terjadi. Supaya lebih banyak berbuah, supaya lebih mulia. Kehidupannya terus semakin serupa dengan Yesus. Itu proses. Nah tapi bagaimana sikap kita atau cara hidup kita waktu masuk dalam proses ini. Waktu masuk dalam proses pemurnian ini yang dibilang yang ada wadahnya waktu. Mempergunakan waktu dalam kehidupan kita sehingga pemurnian itu berjalan dengan baik dan menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kita akan belajar. Kita akan belajar dari kitab Efesus. Rasul Paulus menulis Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ada di atas. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 3 ayat ini kita nanti akan perdalam. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan demikian berkata. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan, gembala kita namanya Pastor Arif. Jadi kasih contoh hidup seperti orang arif gitu ya. Pastor Arif lagi terus belajar menjadi orang arif sesuai dengan namanya. Yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Lihat ada benang merah, saya tulisin merah semua. Pertama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Untuk apa? Mempergunakan waktu-waktu yang ada. Supaya apa? Supaya kita akhirnya mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Nah, 3 ayat ini kita akan perdalam. Saya akan bagi dengan 2 bagian. 2 bagian besar. Yang pertama, bagian pertama adalah bicara tentang mengerti tentang artinya waktu. Untuk kita belajar mengerti tentang artinya waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita tahu, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Sekali lagi, hidup manusia itu ada di bawah kolong langit. Gak ada yang tinggal di atas langit nih kita sekarang. Sekarang ada, semua ada waktunya. Kenapa kita perlu mengerti? Karena kita hidup dalam sebuah periode waktu. Kita hidup dalam sebuah namanya waktu dalam hidup kita. Dan proses pemurnian tadi saya sudah sampaikan, itu berlangsung juga dalam wadah yang namanya waktu. Nah kita akan belajar lebih dalam mengenai mengerti tentang arti waktu. Saya enggak mulai dari ayat 15 tapi saya akan mulai dari ayat 16. Efesus 5 ayat 16 mengatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan yang merah. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahatnya saya bold lagi, udah merah, saya bold lagi merah. Itu menjadi seperti apa ya? Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, kayak ada nong gitu, noncol gitu. Jahat gitu. Kenapa fokus kena 16 dulu pertama gitu dibawanya.
khusus dengan kalimat kata karena hari-hari ini jahat. Saya coba renungkan, saya coba cari lebih dalam referensi di mana, coba cari-cari gitu ya. Sambil Tuhan tolong tunjukkan seperti apa gitu. Nah, kata jahat itu dari bahasa aslinya itu bahasa Yunani yang dipakai. Kata jahat itu namanya ponerei atau poneros. Jadi hari-hari itu ponerei, hari-hari itu poneros, jahat gitu. Bahasa aslinya tuh itu, tapi maknanya apa? Poneros atau ponerei itu punya makna seperti ini. Jahat secara moral, rusak, penuh pengaruh yang merusak, aktif menyesatkan atau membawa penyimpangan. Terus apa? Tidak seperti seharusnya, tidak sesuai dengan tujuannya. Kemudian berbahaya secara spiritual, menguras dan melemahkan manusia, buruk, bukan cuma sekedar buruk, buruk yang agresif, sistematik dan menular. Jadi poneros atau ponerai artinya itu adalah maknanya itu bukan sekedar buruk, tetapi buruk yang bekerja aktif merusak. Wow. Kata jahat atau penerus itu seperti itu. Buruk yang bekerja aktif untuk merusak. Dan dibilang hari-hari, karena hari-hari itu pakai kata hemerai. Itu bukan cuma bicara tentang kalender. Ya, itu bicara kalender hari-hari. Tapi itu juga bicara suatu masa, suatu era, suatu musim kehidupan, atmosfernya zaman, sistem hidup yang sedang berlangsung. Makanya Paulus bilang gini, nanti akan ada hari-hari jahat. Enggak kan? Karena hari-hari ini jahat. Hari yang jahat itu bukan nanti. Tapi sekarang sedang berlangsung dalam kehidupan kita hari-hari yang jahat. Apa artinya? Hari-hari yang sedang kita hidup ini jahat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa zaman ini, waktu sekarang ini yang sedang kita hidupi dipenuhi dengan sistem, nilai, dan pengaruh yang secara aktif dan agresif menarik manusia menjauh dari kehendak Allah. Kualitas zaman yang sangat berbahaya. Jadi waktu firman Tuhan bilang hari-hari ini jahat, itu bicara tentang ada sebuah zaman, waktu sekarang nih, yang dipenuhi dengan sistem nilai yang mencoba menarik kita jauh dari Tuhan. Jahat itu tadi dibilang menyimpang, tidak sesuai tujuan. Jahat gitu istilahnya. Itu hari-hari yang jahat. Nah, saya coba, oh begitu ya. Coba renungan lagi. Ada 3 hal bicara tentang hari-hari yang jahat yang coba saya sharekan. Yang saya renungkan. Yang pertama, hari-hari yang jahat itu berkaitan dengan iblis, dosa dan kerusakan moral. Hari-hari yang jahat berarti waktu yang dipenuhi oleh godaan, kompromi, normalisasi dosa di mana-mana. Kita lihat hari-hari ini, itu mah udah biasa. Dosa tuh dibuat normal aja. Bohong tuh normal, bohong kecil. Ada bohong putih, bohong merah. Bohong merah ya. Normalisasi tentang dosa. Ya kejahatan jelas. Kerusakan moral yang terus terjadi. Perbuatan iblis. Bapak Ibu, dosa itu tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan. Kalau dosa datang dengan wajah yang menakutkan, kita udah selalu langsung pasang benteng. Dan kita tolak dosa itu. Tapi seringkali dosa itu datang dalam wajah yang sangat menarik. Itulah yang disebut godaan. Hari yang jahat itu penuh dengan godaan-godaan. Yang sangat menarik sebetulnya tujuannya untuk menyelewengkan kita dari kehendak Allah. Itu godaan. Kalau dulu 3 tak ya godaan ya. Harta, tahta, wanita. Sekarang tambah pria juga. Karena seringkali ada pria-pria yang suka ngegoda juga. Jadi 3 tak pri ya, tak pri gitu. Jadi semua itu sama aja, itu godaan. Hari-hari jahat tuh dalam sistem saat ini, waktu yang kita sedang jalani itu ada banyak hari yang jahat itu godaan, menormalisasi. Nah,
tadi dia datang dosa dengan sangat menarik godaan. Tapi seringkali dosa juga datangnya dengan wajah yang biasa aja. Ini hal biasa. Ini yang disebut dengan kompromi dengan dosa. Menormalisasi dosa. Biasa aja. Ini mah udah biasa. Semua juga melakukan itu. Semua juga melakukan ini. Nyontek itu udah biasa. Korupsi bolehlah. Demi bohong untuk kepentingan inilah gitu. Bohong kecil aja. Jadi akhirnya kompromi. Nonton film-film porno itu boleh. Kalau usianya udah 17 tahun ke atas. Emang film porno untuk 17 tahun ke atas itu dunia yang membentuk. Apa yang masuk dalam pikiran, apa yang masuk dalam mata kita. Itu sangat menentukan. Dan itu adalah zaman saat ini. Hari yang jahat itu menarik, ada sebuah sistem, ada sebuah nilai yang sedang dibagikan untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Jika kita tidak sadar, waktu itu akan dipakai oleh dosa untuk membentuk sebuah kebiasaan. Kompromi dengan dosa dan semuanya itu sepertinya normal saja sampai akhirnya mengubah perilaku manusia sehingga mereka semakin jahat, merusak moral manusia, semakin jahat itu agresif yang akhirnya mengikat kehidupan manusia, bahkan ujung-ujungnya adalah memperbudak manusia sehingga akhirnya mautlah kehidupan. Itu yang pertama, hari-hari yang jahat itu. Bicara tentang dosa, si iblis, kompromi semua, tuh godaan semua. Nah kita masuk ke yang kedua. Hari-hari yang jahat apa sih? Saya coba renungkan hari-hari yang jahat itu seperti tadi artinya maknanya. Di luar kehendak Allah. Melenceng dari sasaran. Arti dosa itu adalah hamartia. Artinya apa? Melenceng, enggak sesuai dengan tujuan Tuhan. Hari-hari yang jahat ketika apa? Waktu yang dipakai tetapi tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Waktu kita menggunakan waktu-waktu kita tidak sesuai dengan tujuan dan rencana Allah, kita disebut sedang melenceng atau melakukan dosa. Wow, baru ngeh loh. Dengan kata jahat ini loh. Perhatikan apa yang kita lakukan tiap hari. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginan kita. Hari-hari yang jahat itu melenceng dari kehendak Allah. Lebih mengikuti apa? Mengikuti keinginan daging dibanding keinginan Tuhan. Enggak sesuai dengan rencana Allah. Kerja untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Melayani. Ada motivasi yang gak benar. Dibilang makanya hidup aktif tetapi tidak produktif atau tidak sesuai dengan tujuan. Aktif melayani tapi sebetulnya tujuannya apa sih? Sesuai dengan kehendak Allah atau cuma memenuhi keinginan dagingnya. Itu melenceng. Itu yang disebut jahat. Dan ini waktu ini iblis sedang coba buat kita tarik kita jauh dari rencana Tuhan. Hidup menjauh dari tujuan Tuhan tidak seperti seharusnya. Apa yang kita lakukan? Sekali lagi ya, penyimpangan itu tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Kalau saya mau ke depan dibilang nyimpang bukan begini. Ini mah kayak balik badan kali ya. Kalau menyimpang tuh sering kali ya dimulainya dari hal-hal kecil. Kalau kapal laut, kalau pakai kompas tuh, 0, sekian derajat aja berubah, memang awalnya gak kerasa. Tujuannya ke depan, tapi karena ini menyimpang sedikit, terus aja, terus. Kita pikir kita nyampe sama tujuan. Lurus, tapi ternyata akhirnya jauh dari kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan gini, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut.
Karena dia udah mulai melenceng. Menggunakan waktu-waktunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Waktunya memang gak sebentar tuh prosesnya. Tapi karena dia gak pernah melenceng. Itu yang kedua. Yang ketiga. Bagian pertama yang ketiga yang terakhir. Jahat. Jahat itu sifat dari waktu itu sendiri. Saya renungkan apa sih kenapa dibilang waktu itu jahat. Sifat hari-hari yang jahat itu karena sifat waktu itu sendiri apa sih? Waktu itu akan terus berjalan. Gak akan pernah nunggu kita. Waktu stop dulu ya. Saya belum siap nih. Untuk hidup benar nih saya belum siap. Tunggu dulu dong. Jangan tambahin waktu. Waktu tuh gak terus aja berjalan dan dia gak pernah menunggu kita. Hari ini kita udah tanggal 18 Januari. Saya nggak akan bilang, jemaat Bethlehemers, kita sepakat aja hari ini tanggal 1 Januari ya. Jadi nanti bilang ke depan kita nih sekarang nih 1 Januari. Nggak bisa, waktu itu nggak bisa diulang. Waktu itu berjalan, waktu itu jahat, nggak pernah nunggu. Waktu itu jahat, akan terus berjalan. Waktu itu jahat, nggak bisa balik lagi. Kalau dibilang nasi itu udah jadi bubur. Nggak bisa jadi nasi lagi. Tapi gimana dong kalau saya udah terlanjur? Stop. Kalau menggunakan waktunya nggak sesuai dengan rencana Tuhan, stop mulai. Kalau tahu nih tentang makna arti waktu, stop. Kalau udah terlanjur, stop, berhenti, mulai bertobat, minta Tuhan memulihkan hari-hari yang lalu yang sudah kita lakukan. Dan mulai mengisi waktu ke depan dengan sebuah ketekunan konsisten tentang Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap hari? Hati-hati. Waktu tuh gak kembali lagi. Scrolling. Kita pikir kita kuat lah. Tapi ternyata gak kuat lah. Saya juga mengakui saya juga gak kuat kalau gak minta tolong Tuhan sama disiplin diri. Bilangnya mah jam 7, hari ini saya belum buka WA, baru mau coba balas-balas WA. Oke. Jam 7 balas-balas WA, selesai 15 menit, tiba-tiba ada notifikasi, buka Instagram, lihat, buka TikTok, tek. Selesai, ada yang manggil, "Pah, makan." Nanti dulu. Tek, tiba-tiba lihat jam, 8:30, jam 9, 2 jam. Bisa habis kayak begitu loh. Betul. Kita adakan survei. Coba, saya udah survei diri saya, ternyata betul. Maaf ya, kalau kita ke toilet, bawa HP sama gak bawa HP, lamaan mana? Padahal segala sesuatu tuh ada waktunya. Berarti Tuhan bilang ada waktunya untuk tapi untuk doang. Betul gak? Ada waktu. Survei deh. Saya udah ngakuin betul. Lebih lama kalau bawa handphone dibanding gak bawa handphone ke toilet. Waktu kita harus gunakan dengan benar. Ini yang kami coba terus lakukan dalam hidup. Mengerti tentang penggunaan waktu. Saya tuh ada 3. Wasting your time, spending your time, investing your time. Buang-buang waktu kita. Habiskan waktu kita. Atau investasikan waktu kita. Kalau dibilang buang-buang waktu pasti semua gak akan setuju. Betul gak? Gak mau saya buang-buang waktu. Tapi kenyataannya seringkali kita buang-buang waktu. Spending itu bagus juga. Tapi kita mau masuk yang lebih, yang Tuhan mau investing. Kalau parenting seringkali kita dipakai kitab Ulangan pasal 6. Ya, Ulangan pasal 6 bilang gini. Ajarkan, contohkan Taurat Tuhan kepada anak-anakmu berulang-ulang siang dan malam. Betul kan dalam waktu? Pada waktu dia di rumah ataupun pada waktu perjalanan. Pada waktu tidur ataupun pada waktu bangun. Apalagi pada waktu semua, di waktu-waktu itu ajarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita lagi pergi healing,
Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Jangan cuman wasting your time atau wasting your money. Jalan-jalan ke Bandung, buang uang, buang waktu. Nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi jalan-jalan ke Bandung dengan keluarga, spending your time, spending your money, boleh juga. Tapi setelah itu habis, sementara doang. Tapi kalau investing, punya prinsip sebuah investing. Jalan-jalan ke Bandung, keluar uang ya pasti keluar uang. Nggak mungkin investing tuh nggak keluar uang. Nggak mungkin nggak keluar waktu. Tapi di situ ada nilai kebenaran yang disampaikan, diajarkan. Waktu dalam perjalanan, papa mama begini ya, menurut kamu gimana? Ada firman yang disampaikan, ada kebenaran. Terus saling bagaimana di dalam sebuah liburan itu. Sehingga waktu pulang ya uangnya habis. Uangnya kepake, waktunya udah kepake. Tapi tahu nggak ada sesuatu yang diinvestasikan untuk kehidupan baik hari itu maupun di hari yang akan datang. Firman Tuhan bilang Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Kemudian Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Waktu kita coba gunakan waktu sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Ajarkan firman Tuhan selalu ada dalam kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, hidupmu tidak akan menyimpang. Dan itu akan memberikan ketentraman buat kehidupan kita. Setuju? Itu mengenai waktu. Untuk kita bisa mengerti tentang mengenai waktu. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau udah tahu hari jahat, takut gitu? Enggak perlu takut. Paulus bilang, takutlah karena hari-hari ini jahat. Enggak. Paulus bilang, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Harus kita gunakan. Nah inilah yang kedua, saya masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana sikap kita atau cara hidup kita dalam menggunakan waktu dalam kehidupan kita. Sehingga pemurnian itu akan terus berjalan dengan baik, menghasilkan buah kehidupan semakin mulia dalam kehidupan kita semakin banyak. Bagian 2 siap? Bagian 2 saya kasih subjudul itu, bagaimana hidup di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Ada 3 hal juga yang saya coba share. Pertama masih di ayat yang ke-15, kita buka di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama itu bahasanya tuh dipakai akribos. Artinya apa? Lihat secara sungguh-sungguh. Fokus. Teliti. Tepat. Akurat. Prioritas. Penuh kesadaran. Jadi udah dibilang perhatikan aja udah sesuatu yang dengan seksama ditambah lagi gitu istilahnya. Presisi betul-betul. Ada fokus, ada prioritas dalam kehidupan. Hidup itu enggak sembarangan, enggak asal-asalan jadi kehidupan kita. Harus ada fokus dan prioritas. Waktu kita sungguh-sungguh, maka fokus atau tahu prioritas akan menyingkirkan setiap distraction yang jahat itu atau yang tidak sesuai dengan tujuan itu disingkirkan. Karena kita punya fokus yang jelas. Ada prioritas yang jelas dalam kehidupan. Pada hari Jumat kemarin, 16 saya screenshot doa puasa kita 21 hari, hari ke-12. Dimurnikan dalam prioritas hidup. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan itu menjadi yang utama. God is above all. Tuhan sedang bilang, fokus prioritaskan kehidupan kita yang jelas. Waktu saya renungkan ini juga saya diingatkan dengan sebuah cerita. Bapak Ibu mungkin mengerti cerita di Lukas 10. Itu cerita Marta dan Maria. Oke? Waktu itu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Dan kita tahu Yesus datang, Marta sibuk melayani. Marta sibuk kerjain ini itu untuk melayani. Gitu istilahnya. Tapi Maria apa? Ngikut Yesus kemana aja Yesus pergi, dia ikut.
Akhirnya dia duduk di bawah kaki Yesus dibilang. Betul ya cerita itu kan. Lukas 10 ayat 38 sampai 2. Marta sibuk pelayanan. Sibuk pelayanan. Pertanyaannya apakah itu seperti yang Tuhan mau atau keinginan si Marta sendiri untuk melayani? Sesuai dengan kehendak Allah atau keinginan dirinya melayanan? Kesibukan rohani tidak otomatis berarti keintiman rohani. Sekali lagi ya, kesibukan rohani tidak otomatis menjadi keintiman rohani. Tetapi Maria sekali lagi, Maria fokus pada satu hal yang esensial, yang utama, yaitu bersama Yesus, mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus. Kita buka ya di ayat 41-42. 41-42. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan yang tidak akan diambil dari padanya. Yesus menegur Marta bukan karena pelayanannya. Tetapi karena kehilangan fokus dan prioritas dalam kehidupan. Menggunakan waktu-waktunya sesuai apa yang dia inginin. Bukan fokusnya kepada Tuhan. Maria memilih yang esensi, yang terbaik. Dan itu yang dia dapatkan dan tidak akan diambil dari kehidupannya. Waktu kita fokus, apa yang kita fokuskan, yang kita prioritaskan, itu menentukan apa yang kita hasilkan dan yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, belum tentu pekerjaan kita atau pelayanan kita membuat kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Kalau kita nggak punya fokus atau prioritas. Buat apa pelayanan bagus, pekerjaan bagus, tapi keluarga nggak bagus. Tapi harusnya pelayanan bagus, pekerjaan bagus, keluarga bagus. Karena apa? God is above all. Bukan masalah pelayanan, pekerjaan atau keluarga. Semuanya itu penting, tapi di atas semuanya itu Tuhan. Bagaimana kita mengelola, menggunakan waktu dengan fokus dan prioritas. Waktu nyiapin ini saya diingetin tentang sebuah kehidupan sih. Berapa tahun yang lalu ketika anak saya masih SMP, kira-kira mungkin SMP atau SMA. Tanpa disadari gitu ya, dia lagi ngobrol-ngobrol aja sama koko pelayanannya gitu ya. Tiba-tiba ada tercetus gini. Kok katanya apa? Kalau tentang pelayanan di gereja, apa yang tentang di gereja, Koko kasih aja ke si papa. Nanti sama papa bakalan dikerjain yang terbaik. Karena mau cuti aja untuk jalan-jalan, si papa nggak bisa. Itu mungkin anak yang ngomong aja gitu ya. Tapi saya dengar. Satu sisi bangga gak sih kalau orang tua bisa ngelihat anak ngomong bahwa papahnya tuh kerja bener. Satu sisi bangga, tapi saya nangis di situ. Karena sesuatu yang esensial gak saya berikan. Bukan berarti ya ikutin terus dengar anak-anak, enggak loh. Saya bukan ajarkan itu. Ada waktunya kami juga bilang, dia pengennya minggu gak ke gereja. Apalagi waktu itu gak ke gereja, gak usah di rumah aja. Gak bisa, ini waktunya ke gereja. Jadi God is above all, bukan masalah tentang jalan-jalan atau apa lebih dulu, bukan. Tapi saya di situ berarti tentang prioritas dalam kehidupan, fokus kehidupan. Diajarkan tentang itu. Perhatikanlah dengan seksama. Ada fokus, ada prioritas dalam hidup kita. Terus apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kamu hidup. Kamu itu kata ganti orang kedua tunggal, satu.
Jadi waktu saya bilang, perhatikanlah ke Pak Rizal gitu ya. Perhatikanlah Pak Rizal hidupmu. Jadi sebetulnya saya sedang bicara enggak kemana-mana, langsung fokus kepada Pak Rizal. Waktu ayat firman Tuhan ini bicara sama saya, baca ini, berarti firman Tuhan itu langsung lagi bicara sama diri saya. Kan firman Tuhan selalu untuk saya pertama. Jangan selalu bilang firman Tuhan mah ini cocok buat Sonya kali. Buat si ini kali. Enggak, pertama-tama selalu firman Tuhan cocoknya buat siapa? Buat saya. Iya, saya. Boleh dibilang iya saya gitu. Coba buat diri sini. Iya, firman Tuhan ini buat saya. Jadi firman Tuhan hari ini buat siapa? Buat siapa? Buat saya. Betul, saya lagi mempersiapkan ini firman Tuhan ini buat saya. Ini mengubah hidup saya juga, mengatur hidup saya lagi. Untuk menggunakan waktu. Reschedule segala sesuatu atau atur lagi segala sesuatu. Tuhan balikin lagi. Jangan sampai enggak benar gitu istilahnya. Jadi firman Tuhan ini untuk siapa? Fokus firman Tuhan ajarin untuk kita fokus kepada saya, kepada cara hidupmu. Zaman modern ini kita sedang dialihkan pikiran kita, pandangan kita, fokus kita apa? Kepada kehidupan orang lain. Media sosial sedang mengubah fokus kita untuk melihat hidupnya orang lain. Gimana cara hidupnya orang lain? Mending kalau belajar dari cara hidup orang lain bagus. Tapi seringkali akhirnya kita mengomentari, menilai, menghakimi orang lain. Atau dia jalan-jalan terus iri hati. Boleh sih iri hati, maksudnya boleh iri hati kan kemarin disampaikan sama Pastor Arif. Waktu kita ngelihat medsos orang, kita jadi iri hati. Tapi waktu kita fokus tuh ada gue kok ada iri hati. Dimurnikan. Ya kan? Dunia ini secara modern tuh sedang mengalihkan fokus kita untuk bukan bagaimana kamu hidup, bagaimana saya hidup. Tapi bagaimana orang lain hidup. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan bagaimana aku hidup, kamu hidup. Itu belajar bisa mengevaluasi diri kita. Hidup yang dimurnikan dimulai dari mengevaluasi diri kita. Evaluasi diri kita itu mengizinkan terang Tuhan menyinari kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 23, 24 mengatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bukan selidikilah hidupnya Rizal Tuhan. Kenalilah hatinya. Gitu enggak. Ini kita bicara tentang aku. Evaluasi diri. Fokus prioritas pada kehidupan, cara hidup kita seperti apa. Pemurnian diri dimulai ketika seorang lebih fokus memperbaiki hidupnya sendiri daripada mengomentari kehidupan orang lain. Fokus sama pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita. Kalau kita udah fokus kita kerjakan, kita gak akan pernah mikir tentang pekerjaan orang lain untuk ngeganggu mereka. Kecuali kita gak benar dalam pekerjaannya, supaya kelihatan gak benar, salahin pekerjaan orang lain. Supaya orang lihatnya ke sono, ono yang salah gitu. Tapi waktu kita belajar fokus, mengevaluasi diri, memperbaiki kehidupan sendiri, kita gak akan mengomentari orang. Gak ada waktu buat ngomentarin orang. Karena kita sibuk memperbaiki, fokus sama Tuhan, terus mengerjakannya bagiannya. Yang kedua, itu yang pertama, fokus prioritas dalam hidup kita, evaluasi diri. Yang kedua, masih di ayat 15. Dibilang di gini yang merahnya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan mau kita hidup seperti punya sikap hati seperti seorang arif. Seorang arif, iya seorang arif betul, orang arif. Apa sih bedanya? Saya coba catat aja ya, cepat. Orang arif rendah hati,
mau belajar dan diajar, mau dikoreksi, taat pada kebenaran. Tapi orang bebal itu sombong. Merasa paling tahu dan paling benar. Tidak mau diajar, tidak mau dikoreksi, menolak yang namanya ketaatan. Itu orang bebal. Orang yang tidak taat disebut orang yang bebal. Susah dibilangin. Suka membangkang. Ini bukan cuma buat anak-anak muda loh, susah dibilangin. Seringkali orang tua juga susah dibilangin. Jadi sama ya, itu disebut kalau yang nggak taat. Orang yang bebal. Dan orang yang bebal itu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Gak pernah mau berubah. Karena mereka mendarat di, gak ada yang salah kok dengan gue. Gue mah paling bener lah. Mana mau berubah. Dia akan kembali kepada kesalahan yang berikut. Seperti anjing makan muntahnya lagi. Pemurnian tidak akan terjadi bagi orang bebal. Karena mereka tidak pernah mau dibersihkan. Dan hidup mereka tidak akan kemana-mana. Kembali ke situ lagi, kembali ke situ lagi. Tetapi orang arif akan semakin mulia. Karena selalu mau dimurnikan. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat. Maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Buahnya akan semakin banyak. Hidupnya akan semakin mulia. Orang yang arif. Orang yang mau belajar. Yang mau taat. Dalam hari-hari yang jahat ini. Orang bebal akan terseret arus. Hidupnya mengikuti keinginannya sendiri. Akan selalu ada di situ. Karena orang bebal gak pernah mau berubah. Yang ada dalam dirinya adalah kritik orang. Kenapa? Salahin situasi dan kondisi. Kenapa ini terjadi buat gua? Kenapa ini terjadi buat gua? Proses pemurnian selalu, aduh Tuhan kok kenapa ini bisa terjadi buat saya? Karena sebetulnya apa? Karena dia gak pernah mau diperbaiki, gak pernah mau dipulihkan, gak pernah mau dimurnikan. Tapi orang arif akan berdiri teguh dalam kebenaran. Hidupnya akan semakin bijaksana. Terus naik bukannya turun. Jadi kepala bukannya ekor. Berbuah makin banyak, buahnya tetap, hidupnya semakin mulia, semakin mirip Yesus. Yang dibilang. Kita diubahkan dalam kemuliaan Allah yang semakin hari semakin besar dibilang. Jalan hidup orang benar seperti fajar tengah hari yang semakin lama semakin terang. Itu yang kedua, hidup orang arif. Mau belajar, mau diajar, mau taat, mau berubah. Yang ketiga yang terakhir, ayat ke-17. Hidup di tengah-tengah hari yang jahat, yang ketiga terakhir. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Katakan, jangan bodoh. Ke sebelah juga bilang, jangan bodoh. Bethlehemer diciptakan gak bodoh. Amin. Tuhan ciptakan kita pinter. Karena sesuai dengan image-nya Allah. Jangan bodoh. Ingat ya, kalau kemana-mana, jangan bodoh ya. Jangan tersinggung kalau dibilangnya gitu. Emang itu nilai kita bahwa kita gak mau jadi orang bodoh. Jangan bodoh. Tahu gak, dalam Alkitab, orang bebal, orang bodoh, orang malas itu identik sama 11-12. Baca Amsal 26 deh. Orang bodoh, orang bebal, orang malas itu sama. Mungkin kalau saya bedain gini deh. Orang bebal itu ngerti tapi gak mau melakukan karena malas, gak mau berubah. Orang bodoh gak ngerti karena gak mau belajar, malas belajar. Jadi tiga-tiganya nih sama nih. Ciri-cirinya di Amsal 26. Baca nanti Amsal 26, 13, 11 sampai 16. Cirinya ada 4, saya singkat aja. 1, selalu cari alasan. Ada singa di sana, ada singa di lorong.
Orang bodoh, orang bebal selalu punya alasan. Kalau alasan ini gak mempan, dia cari alasan lagi untuk menutupi alasan yang berikutnya. Kalau ini gak mempan, dia cari alasan lagi. Alasan untuk menutupi alasan berikutnya. Salahin ke keadaan. Cirinya itu. Nyalahin orang. Orang bebal. Karena sebetulnya dia malas buat berubah. Yang kedua cirinya apa? Dia tuh kayak engsel. Pintu. Bolak balik di situ aja. Dibilangnya orang malas, orang balik gitu aja di situ. Kerjaannya mediocre. Gak mau berubah, begini aja gue mah pekerjaannya. Padahal ada sesuatu yang baru. Kalau kita melekat sama sang kreator, maka hidup kita akan kreatif. Selalu ada yang baru. Kerja tuh jangan begitu-begitu aja. Coba cari sesuatu yang bisa lebih baik. Lebih kreatif. Lebih keras usahanya. Kalau orang bebal, orang bodoh gak mau. Orang malas gak mau. Udah capek, ngapain cari-cari lagi. Dia kayak engsel di situ aja gak mau berubah. Makanya kenapa Tuhan mau potong. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang terus sering dipotong-potong supaya ada kreatif lebih banyak. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan masing-masing. Terus yang ketiga cirinya, ya hidupnya gak akan kemana-mana. Gak akan mendapatkan apa-apa. Dia punya tangannya dicelupkan ke pinggan aja. Buat supaya masuk ke mulutnya aja dia gak mau. Males, gak akan mendapatkan apa-apa. Orang bodoh, orang bebal, orang males. Punya banyak keinginan. Tapi karena malas, karena bebal, karena bodoh dia gak akan pernah mendapatkannya. Karena mereka gak mau lakukan. Dan yang terakhir cirinya, selalu merasa diri paling benar. Selalu merasa diri paling benar, makanya gak akan pernah berubah. Saya tutup dengan kesimpulan. Ada 3 ya. Bagian pertama kita belajar tentang hari-hari ini jahat. Kita mengerti maknanya, bukan cuma sekedar jahat gitu. Tapi itu ada penuh buruk yang sangat agresif menarik kita jauh dari Tuhan. Penuh dengan dosa, melenceng terhadap kehendak Allah. Dan waktu itu terus berjalan, gak pernah nunggu. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu-waktu yang ada itu dengan apa? Hidup fokus, punya prioritas. Belajar mengevaluasi diri. Minta Tuhan, ujilah aku Tuhan. Kalau aku serong, Tuhan balikan lagi jalanku, jangan serong. Punya kerendahan hati, hidup arif. Mau belajar, jangan bodoh. Di hari-hari yang jahat, hidup bijaksana itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Sekali lagi ya, di hari-hari yang jahat ini, zaman era di mana banyak nilai yang sedang menarik kita melenceng dari firman Tuhan, melenceng dari kebenaran firman Tuhan, melenceng dari tujuan Tuhan. Hidup bijaksana itu bukan pilihan. Saya mau bijaksana enggak. Itu sebuah keharusan. Kalau enggak kamu akan terseret. Perahu aja, kalau dia diem doang, dia akan terbaru arus. Makanya itu sebuah keharusan untuk kita jalan. Untuk gak ikut arus zaman ini yang jahat itu. Saya tutup dengan sebuah quote. Pemurnian terjadi ketika seorang hidup dengan sadar. Sadar. Fokus. Hari-hari ini jahat. Perlu kerendahan hati. Dan taat kepada Tuhan dalam menggunakan waktu-waktunya. Amin. Biar firman Tuhan ini untuk saya. Firman Tuhan ini untuk saya. Ini untuk saya loh. Yang mau nerima ini untuk saya, lakukan ini. Sehingga rencana, janji Tuhan itu akan tergenapi hari demi hari. Waktu proses dalam kehidupan kita ikutin. Menggunakan waktu-waktu kita. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Mari ucapkan syukur buat firman Tuhan. Tapi kita gak akan selesaikan firman Tuhan ini tanpa sebuah komitmen. Setelah kita mendengar dan Roh Kudus memberikan pengertian buat kita. Apa yang akan kita ambil? Melihat bahwa kita ini sedang hidup di hari-hari yang jahat. Hari-hari yang buruk dengan agresif untuk membawa kita jauh dari Tuhan.
Apakah kita mau menggunakan waktu-waktu kita? Masuk dalam proses pemurnian itu yang perlu waktu. Tapi dengan sebuah fokus, dengan sebuah evaluasi diri, prioritas, kerendahan hati, mau belajar. Sehingga sekali lagi hidup kita akan naik, semakin berbuah. Dimurnikan dalam waktu-waktu kita. Dimurnikan dalam prioritas-prioritas kita. Dimurnikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan semakin mulia. Semakin berbuah banyak. Kalau ada yang mau berkomitmen sama-sama. Firman Tuhan ini untuk saya. Dan saya akan lakukan ini. Tapi saya minta pertolongan Tuhan. Saya gak bisa tanpa Tuhan. Boleh angkat tangannya? Yang mau berkomitmen, puji Tuhan semua. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta sama sumbernya. Minta sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Kami semua berdoa. Mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta pimpinan-Mu. Kami minta penyertaan-Mu. Kami minta tuntunan-Mu. Kami minta bimbingan-Mu Tuhan. Dalam melalui hari-hari kami. Mempergunakan waktu-waktu hidup kami. Untuk kami bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Tujuan Tuhan tercapai. Setiap waktu kami akan menggenapi setiap rencana Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kami butuh Engkau, kami gak bisa tanpa-Mu. Ini tangan-tangan kami yang terangkat. Kepadamu sebuah bukti untuk kami berserah kepada Tuhan. Kami perlu Engkau sungguh-sungguh. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana-Mu. Hidup dalam kebenaran-Mu. Masuk dalam proses pemurnian hidup kami Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang bergumul, kami berdoa juga Engkau juga akan melawat di dalam nama Yesus. Waktu-waktu yang mungkin sudah dilewati ada yang salah, Tuhan pulihkan, kembalikan. Hubungan-hubungan karena mungkin ada waktu-waktu yang salah dikerjakan. Orang tua dengan anak karena ada waktu-waktu yang salah yang digunakan. Tapi kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima kekuatan dari Tuhan. Kami terima pimpinan, kami terima tuntunan, kami terima bimbingan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang menerima dan diberkati katakan